Baik, Assalamualaikum Bunda-Bunda. Semuanya sudah kumpul? Waalaikumsalam Bulan. Sudah bisa dimulai? Ya Bu. Oke, baik. Apakah masih ada kelompok yang belum presentasi? Bu PJ monitor. 9 sudah. Bunda siapa PJ-nya? Bunda siapa, Bun? Untuk PJ Dewi. modifikasi Bu Dewi, statistik Bu Zul. Dewi Bulan. Dewi atau siapa? Yang Modifikasi Bu Dewi, statistik Bu Zul. Oh, oke. Modifikasi Bu Deka di sini. Bunda Dewi. Atau ada yang tahu udah selesai presentasi kita? Sembilan sudah Bu, cuma yang 10 kayaknya kurang tahu. Sampai kelompok berapa sih kita, Bunda? 10 sepertinya. Ya Bu Ruli. Ya 10 Bu, kan 44. Ya. 9 sudah Ibu. Berarti masih ada satu lagi sekarang. Nah, kalau gitu siapa kelompok yang belum maju? Yang merasa aja, yang belum presentasi, kelompok 10. Adakah di sini kelompok 10? Kok tidak ada suaranya ya? Apakah tidak ada kelompok 10 di sini? Ini kelompok goib. Coba dikonfirmasi ke Bu PJ-nya dulu ya, Bu. Tuh, Bu PJ-nya kemana sih? Beli bakso kali Bu, ini Bu PJ-nya. Kelompok 10 Bu Ais ya. Bu Ais, Bu Zul, Bu Nunuk, Bu Ais, Bu Bu Zul. Laika, Bu Nunuk sama Bu Juliana. Iya. Iya Bu Ririn. Ini Bunda ini ada di mana sekarang? Sudah join? Di rumah Bu. Beli bakso Bu Wulan. Iya Bu Wulan sudah join. Sebentar nunggu teman-teman Bu Wulan, ini kok teman-teman belum masuk ya. Oke, baik. Nah, Bunda yang tugas statistik sudah selesai. Sudah Ibu, yang sudah Bu. Latihan SPSS 1 itu ya, Bu ya? Latihan SPSS 1, ayo yang belum, banyak yang belum. Sudah. Coba Bunda Zoom kirim Saya cek banyak yang belum loh ya. link tugasnya. Sudah saya kirim di grup. Sudah saya kirim di grup Ibu. Mana? Bentar ya. Saya kirim lagi ya Bu. Tidak melihatnya. Ini yang Bunda Ruli kirim ya? Bunda Ruli kan yang ngirim di grup? Benar Ibu. Sudah, coba.
mohon maaf Bulan, kelompok 10 sudah. Kemarin kan presentasi mandiri. Hmm. Yang Ibu ada acara itu kan kita disuruh presentasi mandiri. Iya Bu Wulan. Tinggal penguatan aja dari Bu Wulan. Nah, makanya kan saya tanya, sudah selesai belum kelompoknya? Katanya masih ada. Karena banyak kelompok Bu Wulan jadi Mohon bingung gitu. maaf Bulan. Sampai ngeblank yang mana yang belum ya gitu. Ngapunten Bu Wulan, mohon maaf. Jadi gimana PJ? Kelompok 10 sampun? Iya Bu, sudah Bu. PJ-nya ini masih nggak tahu nih, masih jalan-jalan PJ-nya. Ya, presentasinya. Ya, Suaranya Bu Ruli pelan ya. Iya, Bu. modifikasinya udah selesai Bu. Kemarin terakhir itu mandiri. Gimana Bunda Ruli? Modifikasi untuk grup modifikasinya sudah selesai karena kemarin itu presentasi mandiri. Ya, betul. Nah, maka dari itu saya juga heran kalau masih ada kelompok. Makanya tadi waktu diminta statistik jam 12 saya bilang sekaligus aja jam 2. Karena yang saya tahu modifikasi perilaku sudah tidak ada. Iya Bu, siap. Bunda-bunda, nah mohon perhatiannya. Nanti yang tugas modifikasi perilaku itu dikerjakan saja dari sekarang ya. Supaya di pertemuan ke-16 semua sudah ready. Jadi sudah saya sampaikan kan ya tugasnya. Memasukkan ke dalam modifikasi perilakunya di integrasi ke dalam RPP ya. Belum Ibu. Aduh, berarti berarti kelas satunya Mungkin ini. kelas yang lain, Bu. Iya kan Belum kan kemarin terakhir presentasi mandiri. bulan tidak ada Ibu. Oke. Nah, baik, Bunda-bunda. Jadi, untuk program modifikasi perilaku tersebut, Bunda-bunda masukkan ke dalam RPP ya. Itu kan harus terintegrasi ya dengan pembelajaran. Jadi Bunda-bunda itu buat saja target modifikasi perilakunya apa. Kemudian programnya apa. Kemudian yang mau diberikan ke targetnya itu apakah punishment, reward, kemudian reinforcement-nya seperti apa, negatif atau positif. Nanti pilih saja diberikan modifikasi dalam 4 kali pertemuan misalnya. Ya, berarti masukkan ke dalam RPP-nya itu selama 4 kali pertemuan. Disesuaikan juga dengan tema masing-masing. Seperti itu Bunda, ada pertanyaan? Bu, coba diulangi, Bu. Jadi Tugasnya apa? langkah pertama adalah Bunda itu membuat program memodifikasi perilaku anak. Nah, Bunda-bunda untuk masalahnya tergantung dari masalah yang ada di sekolah masing-masing ya. Misalnya, sebagian atau kebanyakan rata-rata anak ini masih belum bisa mainannya atau merapikan barang-barangnya setelah kegiatan misalnya. Oh, berarti targetnya adalah anak bisa merapikan mainan setelah melakukan kegiatan. Kemudian dirancanglah program tersebut, mau dikasih reward, mau dikasih punishment, kemudian reinforcement-nya seperti apa, itu bunda-bunda yang merancang. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu selesai bunda-bunda mencocokkan dengan RPP-nya, memasukkan ke dalam RPP. Misalnya, oh ini bunda target 4 kali pertemuan. Jadi 4 kali pertemuan itu bunda-bunda menyeting bahwa anak-anak bisa perilakunya bisa berubah dari yang tidak bisa merapikan
mainannya keempat. Nah, itu Bunda-Bunda integrasikan ke dalam RPP. Ya, kemudian nanti hasilnya tentu saja hasilnya Bunda-Bunda itu harus buat laporan. Nah, laporannya itu disatukan aja dengan program modifikasi perilakunya. Jadi di situ akan ada 2 dokumen. Yang pertama, dokumen modifikasi perilaku beserta hasil modifikasinya. Kemudian yang kedua adalah RPP yang di dalamnya sudah Bunda-Bunda copy atau masukkan program modifikasi perilaku tersebut. Entah Bunda mau masukkan mulai dari kegiatan awal atau hanya kegiatan inti saja, yang pasti tidak di kegiatan akhir ya. Nah, kalau mau tiga-tiganya itu juga bagian kegiatannya masuk semua, boleh. Kalau hanya di kegiatan inti saja, boleh. Terserah Bunda-Bunda melihat potensi apakah program ini bisa diterapkan untuk 3 kegiatan tersebut, awal, inti, dan juga akhir, atau ini hanya cocok untuk kegiatan inti saja. Sudah paham Bunda-Bunda? Belum Ibu. Ya. Bu, Bunda- yang pertama tadi dokumen apa Ibu? Bunda Dewi mohon dicatat. Bu, pengumpulannya di Word ya, Bu. Iya, dibuat di dalam Microsoft. Ya, jadi ada 2 dokumen ya Bunda. Dokumen RPP yang sudah dimasukkan program modifikasi perilaku. Kemudian yang satunya adalah program modifikasi perilaku beserta hasilnya ya Bunda. Baik, Bu Wulan. Oke, saya Bu, tidak itu mau nanti dijadikan satu ya, Bu? Dalam satu Word itu dijadikan satu dokumennya. 2 dokumen Bunda terpisah. 2. Biar saya bisa membedakan. Oh, ini dokumen modifikasi perilaku hasil, kemudian ini dokumen RPP yang sudah dimasukin. Jadi pengumpulannya berupa folder. Isinya 2 file. Iya, Bunda. Oh, nggih, Bun. Mohon maaf Bu Wulan. Untuk RPP-nya itu kita buatnya 4 kali pertemuan Aduh, gitu, Kak. terserah Bunda, kan tergantung dari tingkat kesulitan untuk perilakunya anak. Kalau memang itu sulit sekali ya, kan Bunda-Bunda yang tahu ya kondisinya. Ya berarti dibikin misalnya lebih dari 4 kali. Tapi kalau misalnya ini kan kita sudah pertemuan keberapa Bunda? Kita sekarang pertemuan berapa? 13. 13. Berarti kan kita hanya ada waktu 2 minggu. 2 minggu ya? 14, 15. Karena 16 kan pengumpulan ya. Nah, hanya ada waktu 2 minggu. Jadi monggo bisa saja 4 kali, seminggu 2 kali, atau kalaupun sulit seminggu 3 kali programnya itu diterapkan. Bisa 6 kali. Ya jangan setiap hari ya Bunda, nanti anak-anak juga bosan. Jadi seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali saja. Oke. Oke, Bu Wulan. Jadi seperti itu, Bunda-Bunda kerja dari sekarang. Oke, kemudian karena sudah selesai modifikasi perilaku, yang kedua adalah mari kita melihat hasil dari latihan SPSS-nya. Monggo siapa yang mau mencoba di sini menunjukkan hasilnya. Di sini saya lihat ada Bunda Yuyun hasilnya, ada Bunda Umi, Bunda Siti Romla. Ayo siapa yang bisa? Tunjuk aja, Bu. Oh, tunjuk aja ya sudah, saya tunjuk dari yang pertama Bunda Yuyu. Saya sudah ya Bu ya.
Apa Bunda? Bunda Yuyun? Ini yang Saya, ngomong. saya Bu, saya sudah nggih. Ya Bunda Ruli kan sudah ya. Nggih. Tadi kan ada. Bunda Yuyun, di manakah engkau? Ayo. Bunda Yuyun masuk nggak ini Bunda? Bunda-bunda monggo selain Bu Yuyun, mungkin Bu Ririn, Bu Lulu. Yuyun berarti tidak ada. Oke, berarti Bunda Yuyun tidak ada Masuk ya. kayaknya, Bu. Ini cuma iya, ini cuma hasil. Bu Yuyun. Mungkin terpental, Bu. Tadi kelihatannya ada. Oke. Bunda siapa di sini? Saya melihat dari ada coba punya Bunda Bunda Galuh. Yuyun, Bunda Galuh nggak ada. Terus Bunda siapa ini yang ada di sini? Saya, Bu, ada, Bu. Bunda Ririn, kok menunggu ditunjuk ya? Ya, Bu. Coba, Bu, saya, Bu. Cari ada nggak ya di sini punya Bunda Ririn? Saya sudah, Ibu. Ya. Mana ya ini Ririn? Cek. Bukan, Iya, Ibu. markernya Ririn kah? Sudah Bu, Bu Ririn ada kok. Tugasnya saya search tidak ada. Iya, tak, Bu. Ada, Ibu. Ririn tugas 1 latihan SPS. Ririn satu. Kok nggak ada ya? Ririn tugas 1. Oh, kok nggak ada ya? Ririn tugas 1, Ririn. Iya, tak. Saya malah Namanya Ririn tugas latihan 1. Ririn Ririn Wulandari tugas 2. kelas kah, Ibu? Mungkin salah kelas, tak, Ibu. Ini yang saya buka ini kan latihan 1 SPSS dari yang dikirimkan Bunda Ruli di grup. Enggak ada Ririn Wulandari, Bu. Ririn Susanti, Ririn. Oh, ini saya ketemu Ririn tugas 1 latihan. Oh iya, Ibu, mungkin itu. Tugas Ririn. SPSS. Ririn Susanti ya. Iya, Ibu. Betul. Monggo Bunda di-share dulu. Share SPSS-nya ya. Bisa Bunda. Ini sudah terlihat kah, Ibu? Nah, maksud saya di-share SPSS-nya Bunda. Sekarang Bunda yang gitu. Share SPSS-nya. Ya, Ibu. Saya pikir tugasnya saya yang cuma mau lihat kemarin. aja. Bunda Ririn Oh ya. showing dengan performance SPSS-nya belum. Bentar, Bu. Tuh. Ya Allah.
Masih nunggu ini Bu lemot SPSS-nya dibuka. Oh, Bunda Yuyun lagi sakit ya. Cepat sembuh ya, Bunda Yuyun. Nah, Ini ya, yang Bu. SPSS yang sudah diinput, Oh, yang sudah diinput. ya, file yang sudah diinput, Bunda. Nah, iya saya nggak bisa nyimpan kemarin, Bu. Coba saya lihat ini ya, Bu ya. Wah. Tidak Sebentar, Bu, di-save. saya cari, Bu. Nah, itu ada, tapi itu output. Coba dibuka. Pasti dia akan terbuka. Nah, kan. Dia lagi membuka. Yang ini, Bu. Ya, betul sekali. Terus yang inputannya, ini kan hanya outputnya ya. Iya, inputannya. Kemarin soalnya nyimpannya itu, Bu. Sebentar, Bu, saya cari. Itu nggak usah di-close, Bunda. Oh, Disimpan. iya. Ini bulan. Ini yang output. Ini saya masuk mana ini, Bu? Berarti saya yang kesimpan yang ini mungkin, Bu. Oke, coba mulai dari awal berarti, Bunda. Coba buat file baru. File, ke file. File. Bu Ririn, coba kemarin sudah di-save belum? Ya, ke situ, Bunda. Saya yang ini. Kemudian open. Open di atas. Oh. Ya, coba open. Biasanya dia kesimpan situ. Open. Iya, iya. Open data. Coba data. Klik. Oh, nggak ada. Coba dia di data mana ya? Coba Bunda, data D-nya diklik. Klik data D-nya. Bunda kemarin nggak tahu ya nyimpan di mana. Iya, itu, Bu. Kemarin tuh saya memang bingung nyimpennya, Bu. Oke. Berarti yang new aja. Coba close. Ke file. File sebelah kiri atas, kemudian new. Ya. Oke, data. Ya, coba diisi Bunda. Ya, saya buka di anu dulu, Bu. Nah, Datanya. coba dicek. Ini datanya saya bacakan ya. 65. Sudah. Sudah, Bu. 70. Ya. 72.
Iya, Bu. 68. 68. Kemudian 68. 75. Iya, Bu. 80. Oh, 75, Ibu. Ya, data kelima itu 75, data keenam 80. Sudah? Sudah, Kemudian 77, sudah, 9, 74, 73, 71, 78, 82, 76, 70, 67, 79, 81, 74, 72. 7472. Oke. Monggo Bunda dicari dulu. Yang pertama apa yang harus dicari? ini variabel. Mhm. Mhm. Kok bisa dua ya? Iya, Bu. Kok bisa dua? Cuman satu kan ya nama variabelnya. Ini saya apa yang kemarin ya, Bu? Kan datanya cuman satu. Iya, Ibu. Sebentar, Bu. Iya, cuma satu. Kok ada kemandirian? Apa nama variabelnya Bunda? Kemandirian, Ibu. Oke. Berarti hanya kemandirian saja. Harusnya Caranya berarti ya, dihapus. Bu. Ini dihapus ya, Bu. Yang di bawah itu, yang kemandiriannya itu dihapus dulu, kemudian kemudian nanti yang masih belum dinamakan itu di eh, ketik kemandirian, itu Muncul kemandirian. lagi, Bu. Dihapus dulu Bunda, tahu cara menghapus? Belum, Bu. Langsung delete ya, Bu, bukan? Iya, klik kanan. Iya, sudah. Bukan gitu Bunda, klik kanan. Oh, Bunda ke data view boleh, ke data view. data view. Data view kiri bawah. Data, No. Iya, kemudian klik di kolom kemandirian. ya. Iya, kemudian klik kanan dan tuh, Clear. clear aja. Ya, sudah. Kemudian coba di variable view. Ya. Ya, itu selesai kan. Nah, naming yang masih var 00001 itu dengan kemandirian. Oke. Sudah, kemudian ke measure. Sure itu diganti apa Bunda? Ya, betul. Ini ya, Bu. Ya, langkah selanjutnya. Analyze. Oke. Kemudian Deskriptif statistik. Deskriptif. betul. Ini, Bu. Ya.
Analyze. Mm-mm. Kemudian, Statistik. oh sebentar, Ya. variabel pindah dulu Close dulu ya, Bu. sel. Ya, Oh, iya, Bu. Ya. oke. Mana saja yang mau tentang Median, modus, standar deviasi, minimum, maksimum. Oke, Sudah ya, Bu? udah. Lalu, oke. Ya. Ini, Bu. Jadi coba di atas dulu. Nah, coba data statistiknya dulu. Oke, coba dibaca Bunda. Data yang valid 20, ada 20 data. Jadi tidak ada data yang hilang. Betul sekali. Kemudian nilai dari rata-rata dari 20 data tersebut adalah 73,65. Ya, sekarang kan sudah lebih operasional. Jangan bilang data lagi ya. Anggaplah ini lagi melaporkan lah gitu. Iya. Nilai rata-rata hasil dari 20 anak yang sudah diberikan ini, Bu. Diberikan apa? Diberikan apa, Bun? Yang sudah diberikan stimulasi menggunakan pintar modular di kelas PAUD. Gitu ya, Bu? Ya, Jadi betul. 20 anak hasilnya rata-ratanya yaitu 73,65. Oke. Kemudian nilai tengahnya dari hasil nilai dari 20 anak tersebut yaitu 73,5 setelah dikasih stimulasi dengan menggunakan pintar modular. Di sini Bunda, berarti kemampuan kemandirian anak itu ada di tahapan apa? Masih di low, bawah, menengah, atau Ibu. iya, betul. Karena media 73,5, maka berada di menengah, Ibu. Kemampuannya. Untuk modenya dinilai 70. Standar deviasinya ini modnya itu apa, Bunda? yang mana, Ibu? Mod. Modnya 70. Apa artinya? Apa, Ibu? Mod itu apa sih, Bunda-bunda? Modus ya. Kan tahu, Ibu. Modus. Nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul, Bu. Ada hasil dari nilai anak-anak yaitu 70 dari 20 anak. Nilai yang sering muncul 70. Ngomongnya kalau kita komunikasi dengan orang tua, nilai yang sering muncul kah, Bunda? Enggak, Bu. Iya, jadi pada rata-rata atau kebanyakan anak, Iya. mereka yang sudah mampu gitu. ya kalau 70 ya adalah pada nilai 70. Rata-rata, bukan rata-rata ya, Bu ya. Iya, kebanyakan anak. Kebanyakan anak nilainya adalah 70 gitu, Bu.
Artinya kemampuan kemandirian mereka masih di bawah level menengah. Iya. Ya, karena untuk nilai mediannya itu, nilai rata-ratanya itu 73 dan nilai tengahnya itu kan 73,50. Ya, jadi anak-anak itu masih, kalau 70 kan masih di bawah 73. Iya, Nah, Bu. jadi kemampuan kemandirian mereka masih berada di bawah rata-rata atau masih berada di bawah level menengah. Artinya masih ada di level di bawah. Nah, jadi apakah dengan modular furniture ini anak-anak apakah dengan modular ya furniture ini mampu untuk menstimulasi kemandirian pada anak? Masih kurang sepertinya, Ibu ya. Betul, masih kurang. Meskipun bedanya kan hanya 3 poin ya, 3 angka. Berarti masih belum efektif. Oke. Kemudian standar deviasi. Standar. Standar deviasinya 4,82619. Ini artinya apa ya, Bu? Artinya apa, Bunda? Belum tahu, Ibu. Sebaran data bisa dibilang normal tidak? Kenapa, Ibu? Ini terkait dengan sebaran data, artinya sebaran datanya bisa dikatakan normal. Bisa, Ibu, normal ya, Bu? Karena berada di rentang. Oke, jadi bunda-bunda, untuk melihat sebaran data itu normal atau dalam artian nilai dari anak-anak ini tidak banyak variasinya. Jadi misalnya hanya di 70, 72, 71 ya, tidak lebih dari 5 angka perbedaannya dari masing-masing skor anak-anak, maka itu bisa dikatakan normal. Nah, ketika kita melihat standar deviasinya ini masih di bawah 10, artinya data dari anak ini masih sebarannya masih normal. Jadi tidak banyak variasi angka di dalamnya. Tapi kalau bunda-bunda lihat ini sudah di atas 10 atau 10 saja, artinya begitu banyak angka variasi 60, 50, 70, dan seterusnya. Ya, itu indikasinya bahwa data tidak berdistribusi normal atau bisa juga instrumen observasi kita kepada anak itu tidak valid, jadi harus dibuat lagi. Oke, seperti itu ya Bunda. Iya, Ibu Wulan. Kemudian nilai minimum dan maksimum. Nilai minimumnya dari 20 anak adalah 65. Kemudian nilai maksimum dari 20 anak hasilnya ada 82, Ibu. Iya, oke. Jadi artinya anak yang paling sedikit ya mendapatkan skor 65. Nah, berarti kemandirian anak ini yang paling rendah ini berada di skor 65. Nah, sedangkan anak yang paling kemandiriannya paling tinggi ini ada di skor 82. Nah, berarti ada anak yang mendapatkan nilai kemandiriannya tinggi ya, Bunda? Iya, Ibu, itu 82. Tapi pada dasarnya rata-rata itu mereka kebanyakan mendapatkan nilai 73. 70 ini modus. Oh iya, modus. Sedangkan kita mengambil nilai rata-ratanya adalah 73,6.
Sedangkan untuk menentukan apakah ini masih ada di level bawah, menengah, atau atas, dilihat dari apa Bunda? Dari median, ya nilai tengahnya. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa meskipun pada dasarnya rata kemampuan anak itu masih di bawah rata-rata, tapi ada beberapa anak yang sudah bisa memperoleh nilai kemandirian yang tinggi. Dan beberapa anak juga masih memiliki nilai kemandirian yang rendah. Begitu ya Bun, kita menyampaikan hasil dari analisis kita terhadap kemandirian anak berdasarkan apa data SPSS. SPSS. Itu yang memang sangat apa ya, skill untuk mengkomunikasikan itu memang masih sangat rendah ya Bunda. Jadi ini harus Bunda pelajari ya ketika mau menulis skripsi ya. Jangan hanya dibahas minnya berapa, mediannya berapa. Tapi Bunda harus bisa juga improve ya, kalau dasarnya ini bisa menjadi 10 paragraf ini kalau dijelaskan. Jadi kan pada umumnya tuh skripsi pembahasannya cuma 1 paragraf. Karena tak di sini, aduh bingung mau ngomong apa. Iya, Ibu. Bingung. Iya, padahal banyak yang sudah dijelaskan 1, 2, 3, 4, 5 dari 6 bait. Oke, Bunda. Itu saja Bunda Ririn. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Wulan. Good job ya Bunda. Bu Wulan, mohon maaf ngapunten. Ini kalau disuruh buat diagram batangnya bagaimana ya, Bu? Diagram batangnya kan bisa di-create langsung, Bunda. Oh, diklik yang mana, Bu? Coba Bunda ke bawah. Coba analyze lagi. Atau analyze. Iya. Langsung ke sini ya, Bu. Analyze. Iya. Analyze, coba yang tadi lagi. Kan kita harus mencentangnya ya. Tinggal dilihat. Deskriptif ya, Bu? Frekuensi. Coba di frekuensi ada. Itu ada charts di bawah. Oh, ini charts. Nah, kemudian tinggal pilih mau bar, mau pie, atau mau histogram. Oh, bar ini apa ya, Bu? Ya itu diagram batang. Oh, gitu. Saya coba ya, Bu ya. Nah, coba langsung continue. Oke. Ini oke. Nah, abrakadabra. Coba lihat di bawah masih processing. Oh, gini. Oh iya, Bu. Ini ya, Bu? Iya, betul. Inilah diagramnya, tapi saya tidak pernah menganjurkan untuk hanya mengcopy paste data SPSS ke dalam hasil skripsi. Tetap harus membuat sendiri, buat lagi. Jadi create sendiri ya. Kalau cuma mengcopy begini kan kelihatannya tidak cantik ya. Jadi harus buat sendiri lagi tabelnya, kemudian buat diagramnya lagi. Manual berarti, Bu ya? Ya, kalau masih bisa dimodif. Karena kalau Bunda-Bunda mau publish ke jurnal itu tidak mau menerima hasil copy paste dari SPSS. Ya. Oke, seperti itu ya Bunda. Iya, Bu. Matur suwun, Bu. Oke, satu lagi. Ada yang mau coba lagi? Bunda Ririn sudah sangat expert tadi. Cuman memang untuk menjelaskannya itu kan masih perlu lagi latihan ya Bunda. Iya, Ibu. Oke, baik. Bunda-bunda yang lain satu lagi ada yang mau coba?
sulit untuk mengartikannya, Bu. Tapi kalau dilatih terus kan tidak sulit. Yang penting tahu konsepnya. Siap, Bu. Ya, udah. Apa menunggu ditunjuk? Menunggu disebutkan namanya, Bunda? Ditunjuk saja, Bu. Oke. Bunda Ismawati adakah? Ada, Bu. Monggo. Ma. Hasilnya sih sama aja sama punyanya Bu Ririn, Bu. Ya, tapi kan cara ngolahnya pasti beda. Sebentar ya, Bu. Hmm. Bisa share screen, Bunda Isma. Iya. Datanya dulu, Bunda. Ada di save datanya. Tadi saya nggak belajar nge-save, Bu ya. Lupa. Nah, ini masih di save. Kan tinggal save as, Bunda. Ke file, kemudian save as. Nah, oke. Coba lihat variabel view-nya. Bunda Isma. Oke. Coba namanya. Oke. Oh, ini sudah lengkap. Nah, coba cara analisisnya. Analisis. Sebentar. Ini ya, Bu, median, modus, standar deviasi, minimum, maksimum. Coba di stop dulu, stop share. Ini share lagi. Diulangi, Bu. Iya, monggo. Bentar, Bu. Ini sudah benar ya, Bu?
Oke, coba lanjut Bunda. Ini saya masih belum bisa melihat analisisnya. Apa karena ini sudah dianalisis belum? Sudah, Bu. Lihat. Seperti ini, Bu. Oke. Tapi tadi prosesnya nggak bisa saya lihat ya. Saya mau Iya. tesnya. Saya tadi coba lewat dari yang data view tadi. Nggak bisa gerak, nggak bisa jalan. Tapi ini sudah saya simpan. Yang kemarin latihan 1 itu. Hasilnya seperti ini. Terus barusan saya coba ini pakai diagram muncul seperti ini. Saya coba ulangi ya, Bu ya. Dicoba lagi supaya kita Ya ampun. nggak bisa ya kelihatan ya. Ya nggak apa-apa Bunda kalau memang pun tidak terlihat. Kita butuhkan adalah proses ya. Kalaupun dengan hasil seperti ini kan ya mudah-mudahan ya. Tapi cara kita mengolah, cara kita Iya, Bu, enggak bisa, Bu. sampai dengan kita bisa menginterpretasi dan mengkomunikasikan datanya itu ya. Tapi tidak apa-apa ya. Terpenting tadi sudah ada Bunda Ririn yang show, semoga
bunda-bunda lainnya juga. Ini gampang aja, Bunda Isma. Udah jadi. Sudah. Coba dia. Coba dia. Klik analyze. Ya. Apa Gimana Bu? Suaranya putus-putus. aja Bunda, karena nggak terlihat di sini. Stop share. Ya. Oke. Ya, saya pikir cukup sudah ya, cukup sekian dan terima kasih untuk latihan analisis deskriptif dari min, median, modus, kemudian minimum, maksimum, dan juga standar deviasi. Tadi kita sudah praktek, kemudian sudah juga latihan untuk interpretasi dan mengkomunikasikannya itu. Semoga bunda-bunda bisa terus berlatih ya, karena kalau hal yang seperti ini kan sekali berlatih saja pasti akan lupa. Saya juga kalau udah lama nggak menggunakan, saya kembali bunda-bunda. Apalagi kita kan semakin hari semakin bertambah ya usianya. Iya Bu. Itu artinya ya brain kita juga sudah mulai menua ya, banyak sel-sel juga. Memori terbatas, Bu. Betul, bukan memori terbatas, memori kita masih sama udah ya. Tapi volume otak kita kan semakin tua. Nah, jadi banyak juga network link-link yang ada di sel-sel otak kita itu kan yang perlu diregenerasi ya. Kalau kita tidak mengulang-ulang kembali, tentu saja link-link terkait dengan apa itu SS, bagaimana cara mengolahnya, itu akan mati Bunda. Nah, bagaimana cara kita menghidupkan kembali sel yang mati itu adalah dengan berlatih. Jadi semakin kita berlatih, maka sel-sel kita itu akan terus hidup. Nah, makanya kalau jadi profesor itu kan lebih lebih lama ya pikunnya ya. Karena dia kan belajar terus. Nah, itulah keuntungannya menjadi guru. Jarang loh guru-guru yang pikun dini. Nah, jadi kita harus bangga karena kita menjadi guru, karena kita terus belajar mengaktifkan sel-sel otak kita yang sudah mati, terus kita regenerasi lagi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bunda? Tidak ada pertanyaan, Alhamdulillah. Oke. Untuk UAS-nya gimana, Bu? Udah UAS-nya ya pasti seperti ini, dikasih tugas, kemudian bunda-bunda ngerjakan interpretasi lagi gitu, biar sel otaknya hidup lagi, ya biar tidak cepat tua, ya. Oke, kalau untuk statistik pasti kita akan ada soal tertulis ya, tapi kalau untuk modifikasi perilaku cukup dari tugas yang saya berikan. Mungkin kalau misalnya Bunda Novi, harus tertulis gitu teori, ya sudah, itu saja yang saya tulis lagi di soal, tapi kan Bunda-Bunda sudah punya hasilnya. Ya. Oke, Bunda-Bunda terima kasih ya untuk hari ini. Kita ketemu lagi, lanjut lagi minggu depan dengan progres-progres ya. Kalau untuk statistik saya pikir sudah cukup ya, tinggal bagaimana kita berlatih lagi ya. Karena itu saja yang akan saya berikan di ujian nanti. Ya cuman angka-angkanya ya pasti beda. Ya Bunda.
Oke, terima kasih Bunda. Selamat wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. wabarakatuh. Ibu Wulan. Ayo teman-teman yang belum, masih 33 ini yang ngumpulkan. Suaranya bengung Bu Ruli nggak jelas. Yang Belum mengumpulkan apa ini Buket? SPSS, tugas SPSS. Yang SPPSS kemarin itu nggih. Nggih. Bunda sekedar mengingatkan nih, kita Apa ya? Bu Ruli sudah masuk ya, saya sudah ngumpulin. Barangkali namanya enggak. sekedar mengingatkan saja ya Bunda-Bunda, jenengan lulus enggaknya itu dari tugas-tugas. Kalau misalnya tugasnya nggak dikumpulkan, Buket, suaranya nggak jelas Buket. Nggak kerungu. Ibu Rat, Bu, sudah ya, ini boleh keluar, ta? tugas-tugas yang belum. Buket tuh. Diperjelas lagi soal tugasnya modif Buket tuh. Aku nggak paham. Ditulis aja loh tugasnya itu. Tugasnya modifikasi Iya, tadi. bingung. Heeh. Jenengan disuruh nulis programnya anak-anak, misalnya kayak gini loh, kayak seperti apa ya kemarin tuh, cuman goleki muridnya sampean yang bermasalah tuh, terus setelah itu yang bermasalah maksudnya itu dalam perilakunya itu tadi, ini sepenangkapan saya loh ya, nggak tahu mungkin Bu Ririn nanti juga ada yang bisa nambahin Bu Ririn. Program modifnya itu anaknya tuh apa, bagaimana, terus carane nanggulangin arek iki opo gitu. Nah, itu nanti sampean terapkan ke RPP-nya. RPP sampean juga buat RPP yang nganu arek kumang ya opo begitu loh. Untuk cara penyelesaian anak itu tadi, apa dibutuhkan berapa hari untuk menyelesaikan masalahnya anak itu, berapa kali, sekali, 2 kali, atau 4 kali gitu. Itu kayak yang kedua RPP, yang pertama tadi itu dokumen apa Bu? Nah, maksudnya dokumen itu ini loh Bu, sampean memang kan kayak program toh. Oh, program terus. Nah, programnya tadi itu, bukan namun ketik toh, dengan Word, sama ketik programnya sudah kan, wes, iki programnya dewe, RPP nih dewe kan dua file kan, 2 dokumen kan itu wesan. Itu programnya program apa ya Allah? Bu, izin keluar ya, Bu. Anaknya nangis. Monggo. Berarti ada penilaiannya Izin mungkin. keluar ya. Dulu izin keluar ya, bentar ya. Monggo. Seperti itulah penangkapan saya sih, seperti itu tugasnya modifikasi. Terus saya cuma mengingatkan tugas-tugas semua mata kuliah itu tolong dilengkapi, karena apa? Di akhir semester 3 itu semuanya dicek sama dosen-dosennya untuk menentukan jenengan kelulusan apa enggak selain skripsi. Itu sih bocoran dari Pak Reza. Pelajaran teko dosen pembimbing skripsi saya seperti itu. Pokoknya tugas iso gak iso sampean kumpulno, seperti itu Bunda. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Halo. Bu, kita tanya sing yang tugas proyek Pancasila itu kan membuat poster ya. Itu temanya itu harus dibagi biar nggak sama. Berarti kayak yang proyek 1 ya?
Aku durung delok aku iku sik. Aku wis delok, cuma kan harus dibagi itu biar tidak sama dengan yang lain. Apa sesuai dengan yang pertama dulu? Kan aku sila kedua kayaknya. Sila kedua atau sila kedua? Yo, kalau memang perlu dibagi sih nggak apa-apa dibagi. Saya Yang wis jadi kerjaan dong. ya kan saiki Kan, ngomong dari kerja. soalnya No. proyek iku Bu, kan sih ada waktu ngono lho, lek dadak-dadak kabeh yo kelenger. Iya. Maksudnya Bener. ya dibagi kan ya. Iku sesuai sing dulu pertama itu loh Bu kayaknya podo. Kan sudah dibagi, ya, sudah dibagi kelompok yang dulu itu. Kelompok sila kedua, sila ke-1. Enaknya gimana wes? Saya Pancet nurut. ae. Ini jariku macet iko ae wis. Kok aku sing nurut PJ-ne yo tergantung PJ lah. Oh iya, di PJ-ne wis metu yo. Ya Pancasila. itu lah Bu Esti kan. Pancasila Bu Esti ta? Bu Vira. Pira. Bu Vira. Yo Bu Es langsung anu Bu Esti rek. Keliru. Tidak langsung ngegas. Lah iya. Langsung. Tugas iki. Proyek iki cek akeh. Yo Bu Es. Aku seneng ambek sampean apa Bu Es kan langsung Bu Esti tok ae. Fismot itu ya proyek ya Bun, yang dibuat pameran itu ya. Fismot itu Yang iya. buat karya itu ya. Iya, carane ngono. Monggo, ayo ada yang mau ditanyakan Bu? Siapa lagi yang mau tanya? Monggo. Tugasnya modif Aku bisa Bu aja Ruli. di grup. Soalnya gak mudeng aku sih An. Dalam modif Bu Ruli. dalam Nanti yang terakhir tugasnya kayak yang pas kemarin aja di rank-rank gitu. Aku loh Bu Ruli terakhir itu gak mudeng blas pikiranku akeh pol iki arep masuk-masukan anak baru Masya Allah. Podo Bu sampai bingung. Pancasila lagi kerungu iki ono project gawe poster ya Allah. iya. Aku mau sing Bu Ruli WA di grup. Ayo masih 33 itu termasuk aku Ibu. Aku ngaku Bu. Iya. Temenan aku ketinggalan ya Allah Ya, rasanya ndasku Bun, koyo pengen pecah. kayaknya Bunda jawabannya itu sama semua Bu. Jawabannya itu sama semua. Untuk SPSS itu jawabannya podo kabeh. Cuma yang ditanyakan kuku wis ero ta carane ngono lho maksudnya iku Bu. Jenengan tuh sudah tahu. Ngekliknya itu ya. Iya. Iki seru ta carane iki opo ngeklik. Jawabannya Tapi semuanya bener Bulan kalau nggak setiap kali kita latihan ya lali waktu di kampus itu kan kebetulan kan aku duduk depan ya otomatis nggih. Buri aku paham. Oh iya wis iso ngene. Ancene ya aku diulang-ulang Bu, nek gak diulang-ulang ya lali. Nggih, makanya itu saya kan kemarin kan sudah ngomong toh, ayo minggu depan yang dikumpulkan. Minggu depan dikumpulkan. Ada yang belum ya wis. Termasuk jenengan ada yang mengaku ya sudah. Iya, aku belum ngumpulin. Sik ya, malam ini. Bu Ruli, Dalam untuk modif itu hanya berapa anak, Bu? Hanya beberapa anak saja. iya, Biasanya satu kelas itu, Bu. Metode itu, program itu ya diberlakukan di kelas. Yang kayak pas kemarin saya cerita itu loh, Bu, kan saya juga
motif untuk anak kelas TKB itu. Saya buat program gitu memang. Tujuannya apa, metodenya seperti apa. Nah, itu itu memang Bu Mira sudah ada itu programnya. Nyontoh Bu Mira, udah, nyontoh jadi Bu Mira. ya tapi memang belum tertuang di laporan gitu loh. Tapi kan sudah ngeh gitu ya. Oh, aku harus seperti ini. Jadi waktu itu saya menentukan target perilaku. Target perilakunya anak bisa tertib angkat tangan sebelum memberikan jawaban ke guru, misalnya gitu ya, misalnya nih. Nah, itu terus saya pakai reward gitu kan. Sebenarnya itu target perilakunya tuh saya di kelas itu ada 3. Macam-macam ding 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 ding, terus ada nama-nama anak. Nanti siapa yang berperilaku konsisten seperti itu, misalnya dia angkat tangan, dia tidak bicara teriak, dia tidak apa ya, yang ketiga itu apa lupa, terus nanti kan ada pakai kayak token ekonomi gitu, bintang bintang bintang, nanti siapa yang paling banyak misalnya kan gitu. Nah, itu dimasukkan dalam RPP. Maksudnya dimasukkan dari RPP itu seperti ini kalau menurut pemikiran saya ya. Dan saya sudah jalanin. Kan tema kali ini, minggu ini kan alat komunikasi. Nah, pada saat ngajar, pada saat menerangkan, pada saat apa, itu kan pasti terjadi tanya jawab tuh sama anak-anak. Nah, dilihat. Nah, itulah masukkan di situ program yang kita mau untuk merubah perilaku anak ini tadi dari A menjadi B. Nah, itu dimasukkan pada saat kegiatan inti misalnya. Guru menjelaskan ini bla bla bla, terus anak bisa mengangkat tangan sebelum memberikan jawaban. Gitu sih kalau semudeng saya gitu. Iya, iya, iya. Gimana Bunda-bunda? Berarti Sudah bukan paham? satu murid ya Bunda? Berarti seluruh. Enggak Nanti kayak seluruh. nanti kayak kalau menurut saya tuh kayak itu loh, apa pemikiran saya tuh kayak jenengan bikin RPP itu lah mesti ono jenengi, misalnya di kelas ini namanya ada Sekar, ada Elang, ada Khalid. Nah, itu nanti ada nilainya, dia sudah bisa ini. Itu indikatornya apa? Nah, itu tinggal kayak di observasi terus di checklist tentang gitu loh kalau saya. Iya Bu Erma, ada yang mau ditanyakan? Iya sih, aku tadi tuh jujur masih ini ya separuh-separuh sih dengernya Bu Bulan itu. Itu tugasnya itu apa sih Bu? Kita itu disuruh apa untuk UAS itu dah? Enggak, tugasnya itu kan modifikasi ini kan sudah selesai. Presentasinya sudah selesai. Kalau saya dengar sih itu juga tugasnya itu buat UAS. Saya dengarnya tadi tugasnya modif ini buat UAS. Sependengaran saya. Kalau SPS, kalau statistik nanti ada project buat UAS-nya. Gitu. Bunda, ini saya lihat untuk tugas proyek kedua yang tadi ditanyakan Bu Kusnul, pedoman tugas proyek kedua yang dari Pak Vicky, itu memang kita disuruh membuat poster tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dan itu juga sesuai dengan sila pertama sampai kelima. Ini mohon maaf ya, saya nanti ngomong ke Bu Fira. Ini harusnya memang dibagi per kelompok, seperti yang semester 1 ke UTS kemarin. Iya Bu, cek nonang dikerjakan. Mahasiswa dapat memilih satu topik dari topik-topik yang disediakan sebagai bahan membuat poster. Agar topik bisa merata, PJMK bisa membagi topik-topik tersebut sesuai jumlah mahasiswa dalam satu kelas. Tugas proyek 2 dikumpulkan pada pertemuan ke-16. Jadi seperti kemarin aja nggih, Bu. Iya, itu kan kelompoknya seperti yang bikin itu toh, apa itu proyek yang sesuai sila pertama itu ada ya, sesuai proyek 1 kemarin kan, nggih. Proyek 1 itu aja. kemarin, Bu.
supaya bisa langsung bikin. Oke. Berarti sesuai proyek kemarin nggih, ngimpun. Ini sudah saya tugasnya ini saya foto dikirim ke grup ya. Kadang kan Di teman-teman grup kan nggih, ya. kadang teman-teman bukanya kan kesulitan. Nanti saya bagi aja nggih. Dah, apalagi bunda-bunda yang mau ditanyakan? Halo Berarti bunda-bunda. tugasnya itu Pancasila, modifikasi perilaku, yang belum ya. Terus Bu Iya, Wida, Bunda, Bun. bahasa Ini Inggris. yang saya tulis ya, Bu Mira, yang saya tulis ini bahasa Inggris. Video pembelajaran bersama murid untuk UAS, nggih. Media pembelajaran, membuat video pembelajaran bersama murid untuk UAS. Vismod itu membuat RPP. Nggih. 6 juga RPP. Terus 6 enggak usah sih. Statistik itu proyek untuk UAS, modifikasi membuat RPP yang sudah diprogram, terus program modif serta hasilnya. Ini ku kan 1 2 3 4 5, ada 5 MK. Terus 6 sama Pancasila. Proyek individu. Nggak tahu yang manajemen ini tugas apa, belum tahu saya. Apakah ada Bu Erma manajemen? Nggak ada Bu, Pak Yes itu tidak pernah memberikan tugas. Pernah saya tanya tapi ya sudah kita ini aja Bu Erma nanti sewaktu UTS atau UAS gitu aja dia mesti. Oh, Nggak ada tugas. berarti sepertinya UAS besok kita proyek sepertinya loh. Ya. Kalau nggak proyek ya wis biasa, kayak biasa nih. Ya sudah saya izin live ya, soalnya mau Oke. Nggih, sampun nggih Bu Mira. Siap, matur nuwun. Boleh. Dalam. Purli buat link tugas-tugas itu jadi kita bisa lihat kita belum mengerjakan yang mana. Ya, di list Puruli. Nak males, page ini ya apa? Enggak usah link itu jadikan satu, ini tugas jadikan satu, nanti bisa dilihat sendiri-sendiri. Aku ngerjakan apa durung ya? Aku ngerjakan apa durung ngono lho. Sakno lek kon ngelis iku. Ya, ya wes lah nanti tak coba. Aku soalnya beberapa hari ki males buka laptop. Wih, semangat Bu Ruli. Terima kasih. Beberapa hari ini males buka laptop aku pun, temenan, males banget gak Aku tahu buka kenapa. Netflix ae wis. Lah iya pun ya, kok males ya? Jangan Pucar rasane. Sampai aku tuh kadang sampai overthinking Bu Ruli. Ada pegawaiku loh, moro-moro iku mau ngomong Bu, mau ke sana Bu, ngene iku wis overthinking. Enggak iki lho apa iki opo ono maneh rek dar-der po. Tiba-tiba ngene, tiba-tiba ngono. Aduh. Kak ngono nih, kan ini juga minggu-minggu bulan-bulan terakhir nganu toh arek-arek masuk kan. Jadi ribet Iya, untuk pentas seni, talenta, terus persiapan observasi, persiapan aduh ya Allah, oke. Jadi ini juga banyak ndak, Edu City barang ndak. Iya podo aku Kak Rabu besok Edu City. Apa Kak Jepang rasane. Tugasku akeh ya njero iku terbengkalai 8 iki. 9 loh, 9 MK yang belum tak kerjakan. Ngeluh. Pecah kepalanya. Ya, semoga sehat-sehat selalu ya. Puririn rek getu kon. Kalau TikTok. Oh, ala tak sakno kan getu. Lah maya aja deh. Ngimpun kalau gitu nggih. Gitu nggih, Bu. Kalau nganu aja nggih. Nanti kita share-share lagi nggih tugas-tugasnya.
Ayo, Pak Biskup. Pak Biskup untuk Siap semua. Bila Assalamualaikum. Sing keluar Bu, Assalamualaikum.